Alasan macam apa ini? Kesampingkan itu untuk saat ini, biarpun aku memang memiliki obat roh yang kamu cari, setidaknya kamu harus menjelaskan kegunaannya secara umum padaku. Aku punya banyak obat roh di kepemilikan, bagaimana saya bisa tahu yang mana yang Anda inginkan? Han Li bertanya. Bahwa berhenti sejenak sebelum menjawab, saya juga tidak tahu apa kegunaan umumnya. Namun, saya yakin bahwa obat roh ini adalah sesuatu yang Anda peroleh sebelum memasuki alam suci kita, dan ini sangat jarang, mungkin bahkan tidak sesuatu dari alam roh. Tanda petik ganda buka. Sesuatu yang bukan dari alam roh. Ekspresi Han Li berubah sedikit setelah mendengar ini, dan obat-obatan roh yang dia peroleh dari alam glasial luas segera muncul di benaknya. Perubahan kecil dalam ekspresi Han Li secara alami tidak luput dari perhatian bahwa, dan senyumannya menjadi lebih jelas. Seperti yang saya duga, Anda benar-benar memiliki obat roh dengan deskripsi ini. Jika Anda menyerahkannya kepada saya dapat mengizinkan Anda untuk meninggalkan tempat ini dengan aman dan memastikan bahwa Taoist Yuan yang tidak mengganggu Anda lebih jauh. Selain itu, kurasa aku punya seseorang di sini yang akan menarik minatmu. Hei, keluarkan gadis kecil itu. Tanda petik ganda buka. Ia nyonya pria berbaju hitam kekar di belakangnya segera menjawab dengan membungkuk sebelum meletakkan tangannya di atas kantong kulit kuning yang tergantung di pinggangnya. Semburan cahaya hitam muncul dari bukaan kantong, menampakkan seorang wanita muda yang tidak sadarkan diri yang tampaknya masih remaja. Murid Han Li berkontraksi secara drastis saat melihat wanita muda itu tidak lain adalah ZHU Guur. Gadis kecil ini sepertinya ada hubungannya denganmu, jadi aku yakin kamu tidak akan meninggalkannya. Kamu memberiku obat roh yang kuinginkan, dan aku akan mengembalikannya kepadamu, kata bahwa dengan tenang suara. Melihat saat dia jatuh ke tanganmu, kurasa rekan Taoist Lin telah tewas. Han Li menghela napas. Apakah Anda mengacu pada kultivator integrasi tubuh yang bersamanya? Dia memiliki garis keturunan roh sejati, tetapi itu tidak berguna bagi saya, jadi secara alami saya tidak akan menahannya, jawab bahwa dengan sikap jujur. HMPH, jika aku harus bertarung dengan semua kekuatanku, kalian berdua akan mendapat banyak masalah di tanganmu. Karena itu, aku tidak perlu mengambil risiko sebesar itu hanya dengan obat roh. Aku akan membawa keluar beberapa jenis obat roh. Lihat apakah ada di antara mereka yang Anda cari. Han Li mendengus dingin. Kamu telah membuat keputusan yang bijak, rekan Taoist Han. Hei, serahkan gadis kecil itu kepadanya, aku yakin saudara Han tidak akan melakukan apapun dengan gegabah, bahwa memberi instruksi sambil tersenyum. Hei segera melemparkan ZHU Guur ke arah Han Li setelah mendengar ini, dan Han Li menyapu lengan baju untuk melepaskan semburan lampu hijau, yang membawa ZHU Guur kembali padanya. Dia kemudian menyapu indera spiritualnya ke seluruh tubuhnya untuk menemukan bahwa dia hanya tidak sadarkan diri karena batasan sederhana yang telah ditempatkan padanya. Setelah memastikan bahwa tidak ada lagi yang dilakukan padanya, dia menyimpannya ke dalam harta karun khusus di tengah kilatan cahaya biru. Setelah itu, dia mulai mempertimbangkan obat roh mana yang akan dia tunjukkan pada bahwa. Sejak dia mendapatkan obat-obatan roh itu dari alam glasial luas, dia terus-menerus mengumpulkan informasi yang relevan untuk mencoba dan mencari tahu kegunaannya. Namun, dia hanya dapat menemukan informasi ini untuk sebagian kecil dari obat-obatan roh ini, sementara sebagian besar dari mereka terus membungkamnya. Obat-obatan roh ini berasal dari alam abadi sejati, jadi mereka secara alami sangat berharga, tetapi mengingat dia tidak tahu bagaimana menggunakannya, dia sangat senang menggunakan salah satunya untuk menghindari pertempuran melawan musuh yang begitu kuat. Namun, sebagian besar obat roh biasa yang dia dapatkan dari alam glasial luas tidak akan menarik bagi bahwa, jadi dia kemungkinan besar mencari salah satu jenis obat roh yang lebih langka yang dia dapatkan. Karena itu, secara alami akan menjadi hal yang baik jika dia bisa membodohinya dengan salah satu jenis obat roh lainnya. Dengan pemikiran tersebut, Han Li membuat segel tangan, dan pedang hijau kecil di tangannya menghilang dalam sekejap. Dia kemudian membalik tangannya, dan kotak giok putih muncul di tengah kilatan cahaya putih. Kotak itu memiliki beberapa jimat pembatas yang terpampang di permukaannya,
dan dia melemparkannya ke arah Bao-Hwa. Bao-Hwa membuat gerakan meraih dengan satu tangan, dan kotak giok itu ditarik ke dalam genggamannya. Dia dengan lembut meletakkan jarinya ke tutup kotak, dan jimat pembatasan segera dilepas sementara tutupnya terbang dengan sendirinya, menampakkan obat roh hijau yang mengeluarkan aroma harum dan bersinar dengan cahaya putih lembut. Ekspresi leluhur suci Bao-Hwa berubah sedikit saat melihat obat roh, tapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya, dan tutup kotak itu diganti sebelum jimat pembatas juga kembali ke permukaannya. Kotak giok kemudian dikirim terbang kembali ke Hon Li, yang menangkapnya dengan cara yang tidak terkejut. Pada saat yang sama, botol giok hijau muncul di tangannya yang lain, dan dia juga melemparkannya ke arah Bao-Hwa. Bao-Hwa menangkap botol giok sebelum membuka tutupnya dan memeriksa isinya dengan indera spiritualnya, di mana alisnya sedikit berkerut, dan botol itu juga dilemparkan kembali ke Hon Li. Leluhur suci Bao-Hwa Yuan yang tidak menyadari isi percakapan Hon Li dan Bao-Hwa, tetapi dia secara alami telah mengetahui apa yang terjadi pada saat ini. Meskipun demikian, dia hanya memandang dengan mengerutkan bibir, sama sekali tidak yakin bahwa seorang kultivator integrasi tubuh akan benar-benar dapat menawarkan obat roh yang akan menarik minat para patriark jahat seperti dia dan Bao-Hwa. Karena itu, Han Li mengeluarkan 8 obat roh berturut-turut, yang semuanya ditolak oleh Bao-Hwa. Pada titik ini, ekspresinya menjadi sedikit gelap, dan setelah mengembalikan obat roh lain ke Hon Li, dia berkata dengan suara dingin, "Saya tidak bisa mengatakan bahwa obat roh yang Anda tunjukkan sama sekali tidak berguna, tetapi bagaimana obat bisa dari kaliber ini mungkin berguna bagi saya? Jika Anda tidak akan menunjukkan kepada saya apapun yang berkaliber lebih tinggi, maka tidak perlu melanjutkan ini lebih jauh." Tanda petik ganda buka. Ekspresi ragu-ragu muncul di wajah Hon Li setelah mendengar ini, tapi dia kemudian menghela nafas sebelum membalikan tangan untuk mengungkapkan kotak giok putih lainnya. Berbeda dengan wadah yang sebelumnya dia bawa, yang ini jelas dibuat dari bahan yang jauh lebih unggul, dan ada ki glasial samar yang berasal dari permukaannya. Pada kesempatan ini, Han Li tidak melemparkan kotak itu ke arah Bao-Hwa. Sebagai gantinya, dia melepaskan jimat pembatas dan tutup kotak untuk menunjukkan bahwa obat roh di dalamnya dari jauh. Berbeda dengan marah karena ini, senyum tipis muncul di wajah Bao-Hwa karena dia tahu bahwa Han Li akhirnya menunjukkan padanya hal-hal yang baik. Begitu tutup kotak giok dilepas, semburan ki glasial meletus darinya, dan sebongkah es 5 warna yang tembus cahaya perlahan muncul. Di dalam bongkahan es itu ada cabang merah, yang melekat pada sepasang buah roh seukuran ibu jari, salah satunya berwarna emas sementara yang lainnya berwarna perak. Inti petir suara surga Bao-Hwa berseru saat ekspresi terkejut menggantikan senyum di wajahnya. Ekspresi leluhur suci Wan Yan juga berubah drastis setelah mendengar ini. Inti petir suara surga? Bukankah itu sesuatu yang hanya ada di alam atas? Bagaimana mungkin seorang kultivator manusia seperti dia bisa memiliki benda seperti itu? Bawakan padaku agar aku bisa melihatnya. Maafkan saya, Senior Yuan Yan, tapi saya khawatir saya tidak bisa memenuhi permintaan itu. Senior Bao-Hwa, apakah ini obat roh yang Anda cari? Hon Li bertanya setelah menolak Yuan Yan dengan sikap tabah. Dia telah membaca tentang Haven Fei Cheligut Mingkor di buku tebal tertentu sebelumnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan menjadi obat roh khusus ini, dan sedikit kegembiraan mengalir di hatinya saat membuat penemuan ini. Ini adalah kesempatan yang baik baginya untuk mengeluarkan obat-obatan roh yang tidak dapat dia identifikasi sendiri sehingga kedua patriark yang jahat itu dapat memberitahunya apa itu. Jika dia mencari tahu apa obat roh itu, secara alami mereka akan menjadi jauh lebih berguna baginya. Ekspresi marah muncul di wajah pemuda berjubah hitam itu setelah dipecat oleh Hon Li, tapi pada akhirnya dia dengan paksa menekan amarahnya sendiri. Pada saat yang sama, dia tampaknya menjadi agak teralihkan, seolah-olah dia sedang memikirkan hal lain. Saya belum pernah melihat obat roh ini sebelumnya, tetapi menilai dari penampilannya, saya hampir yakin bahwa ini adalah inti petir suara surga. Ini adalah obat roh yang sangat berharga bagi orang-orang tertentu yang menggunakan seni kultivasi khusus, tapi sayangnya, bukan itu yang terjadi. Aku sedang mencari, kata Bao-Hwa sambil menatap tajam ke obat roh di dalam bongkahan es.
Saya melihat Han Li menyapu lengan baju di udara, dan obat roh turun kembali ke kotak giok sebelum kotak itu lenyap dalam sekejap. Setelah itu, dia mengeluarkan kotak giok hijau, lalu membukanya untuk mengungkapkan bongkahan es 5 warna lainnya. Di dalam bongkahan es ini ada bunga putih bersih yang berukuran sekitar mangkuk besar. Alis Bao sedikit berkerut saat melihat bunga putih ini. Bahkan dengan kekayaan pengetahuan dan pengalamannya yang melimpah, dia tidak dapat mengidentifikasi bunga itu, dia hanya bisa merasakan bahwa itu juga barang yang luar biasa. Pada saat yang sama, ekspresi aneh muncul di wajah leluhur suci Wanyan. Dia merasa seperti dia pernah mendengar bunga roh yang serupa sebelumnya, tetapi tidak dapat mengingat dengan tepat apa itu. Han Li tahu dari reaksi bahwa ini bukan yang dia cari, jadi dia menyimpan obat roh sebelum mengeluarkan kotak giok lagi. Dengan demikian, dia mengeluarkan beberapa obat roh berturut-turut, tetapi selain dari inti petir suara surga pertama, bahkan sepasang patriark iblis tidak dapat mengidentifikasi yang lainnya, dan itu agak mengecewakan bagi Han Li. Namun, saat dia mengeluarkan ramuan roh perak yang juga terbungkus dalam bongkahan es 5 warna, Bao dan Yuan yang tiba-tiba melepaskan tangisan terkejut bersamaan. Jamu pemurnian iblis Bao dan Yuan Yan berseru serempak saat melihat obat roh baru ini, dan yang terakhir segera melompat ke depan, langsung menghilang di tempat. Detik berikutnya, semburan cahaya hitam melintas di depan Han Li, dan leluhur suci Wanyan muncul kembali di tengah hembusan angin kencang sebelum menjangkau obat roh seperti kilat. Wajahnya saat ini sedikit bengkok, dan dia menatap tajam ke ramuan roh perak dengan mata merah, seolah-olah dia benar-benar terpaku padanya. Ekspresi Han Li menjadi gelap setelah melihat ini, dan dia segera menyapu lengan baju di udara, di mana bongkahan es glasial 5 warna menghilang dalam sekejap. Segera setelah itu, dia melepaskan raungan marah saat dia meluncurkan tinju bersisik emas ke udara. Ledakan gemuruh yang mirip dengan guntur ledakan terdengar, dan cahaya keemasan dan hitam terjalin saat gelombang kejut yang kuat meletus ke segala arah. Seluruh langit bergetar hebat, dan celah putih tipis yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang terdekat sebelum dengan cepat memudar lagi. Di epicentrum ledakan, dua sosok humanoid terbang kembali ke arah yang berlawanan, dan hanya setelah menembak ke belakang beberapa ratus kaki barulah mereka berdua berhasil menenangkan diri. Tampaknya Han Li dan leluhur suci Wan yang telah dicocokkan secara merata selama bentrokan itu. Han Li menoleh ke arah pemuda berjubah hitam dengan ekspresi dingin, dan berteriak, "Apakah kamu berencana untuk meminum obat roh saya dengan paksa? Jika demikian, saya akan dengan senang hati menerima Anda." Begitu suaranya menghilang, kepala setan emas muncul di salah satu bahunya di tengah kilatan cahaya keemasan, dan lengan iblis bersisik emas juga muncul di kedua sisi tubuhnya. Setelah mencapai 2 kepala dan 4 lengan, Han Li mengepalkan keempat tinjunya sekaligus, dan aura menakutkan yang beberapa kali lebih kuat dari apa yang sebelumnya dimilikinya meletus dari tubuhnya. Transformasi nirwana kedua. Jadi Anda benar-benar telah mengembangkan fisik nirwana suci ke tingkat yang lebih tinggi, bahwa bergumam pada dirinya sendiri saat sedikit keterkejutan melintas di matanya. Adapun leluhur suci Wan Yan, ekspresi waspada muncul di wajahnya saat melihat bentuk baru yang telah diadopsi Han Li. Namun, ramuan pemurnian iblis jelas sangat penting baginya, dan dia menarik napas dalam-dalam sebelum mengumumkan, "Ramuan pemurnian iblis itu tidak ada gunanya bagimu. Jika kamu bersedia menyerahkannya kepadaku, aku akan segera pergi tempat ini, dan aku tidak akan mengganggu masalah ini lebih lama lagi." Tanda petik ganda buka. Jamu pemurnian iblis. Itu pertama kalinya aku mendengar nama ini. Bisakah kamu memperkenalkannya padaku? Han Li bertanya dengan suara dingin. Sama seperti inti petir suara surga, ramuan pemurnian iblis adalah obat roh yang seharusnya hanya ada di alam atas. Adapun efeknya, seperti yang dikatakan oleh Taois Yuan Yan, itu hanya berguna untuk makhluk jahat seperti kita. Namun, karena untuk alasan tertentu, ramuan ini jauh lebih penting bagi rekan Taois Yuan Yan daripada bagi saya. Ini adalah faktor penting di balik apakah rekan Taois Yuan Yan akan dapat mengambil langkah terakhir itu di masa depan.
Dia sedang berusaha untuk memelihara iblis Refining Herb selama bertahun-tahun menggunakan beberapa jenis obat roh serupa, tapi dia masih belum. Tanda petik ganda buka. Sudah cukup, bahwa ekspresi marah muncul di wajah pemuda berjubah hitam itu saat dia memotong bahwa sebelum dia bisa menjelaskan lebih jauh. Bahwa hanya menatapnya dengan senyum tipis sebelum terdiam. Saya melihat, ekspresi kontemplatif muncul di wajah Hon Li. Melihat bahwa telah mengungkapkan segalanya kepadamu, aku akan mengakuinya, herbal pemurnian iblis ini adalah sesuatu yang aku bertekad untuk mendapatkannya. Jika kamu tidak mau memberikannya kepadaku, aku akan menahanmu di sini selama sisa keabadian bahkan jika aku harus mengorbankan jiwa utamaku untuk melakukannya, kata pemuda berjubah hitam dengan ekspresi galak. Melihat seperti itu tidak ada gunanya bagiku, aku pasti bersedia menyerahkannya. Tapi tidakkah menurutmu terlalu naif bagimu untuk mengharapkan aku menyerahkannya secara gratis? Hon Li bertanya dengan sikap acuh tak acuh. Pemuda berjubah hitam sangat senang mendengar ini. Saya bersedia memberi Anda apapun sebagai imbalan atas ramuan itu. Saya mungkin seorang patriark yang jahat, tetapi saya memiliki banyak harta yang pasti sangat dicari oleh pembudidaya manusia seperti Anda. Setelah menyaksikan transformasi nirvana kedua Hon Li, dia tidak yakin dengan kemampuannya untuk menangkap Hon Li dengan paksa, jadi dia beralih ke pendekatan yang lebih lembut. Hehe, kita akan membahas ini nanti, aku masih belum menyelesaikan pertukaranku dengan senior bahwa, Hon Li terkekeh dengan sikap ambigu. Leluhur suci Wan Yan ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk sebagai jawaban. Baiklah, aku akan menunggumu untuk mengurus masalah ini dulu. Senior bahwa, saya khawatir saya tidak memiliki lebih banyak obat roh untuk ditunjukkan kepada Anda. Jika saya tidak memiliki obat roh yang Anda cari, maka tidak ada yang bisa saya lakukan, kata Hon Li sambil menoleh menuju bahwa. Keluarkan apa yang Anda miliki, kami akan mengambil langkah demi langkah, jawab bahwa dengan tenang. Han Li tidak membuang waktu lagi dengan kata-kata dan mengayunkan lengan baju di udara untuk melepaskan botol giok biru di tengah kilatan cahaya biru. Dia melemparkan botol itu ke depan, lalu dengan cepat menjentikan jarinya ke sana secara berurutan, mengirimkan serangkaian segel mantra yang lenyap ke dalam botol dalam sekejap. Botol giok bergetar, dan semburan ki spiritual atribut air yang kaya meletus dari bukaannya, diikuti dengan mata air roh putih. Mata air itu cukup kecil, tetapi di tengahnya terdapat biji teratai perak seukuran kepalan tangan, dan akar teratai perak yang melingkari setebal lengan bayi. Polong biji melekat pada akar teratai dengan batang perak berkilauan tipis yang memiliki permukaan sangat halus, dan memberikan kesan surrealisme yang murni. Setelah melepaskan isi botol, Han Li mengarahkan pandangannya ke bawah untuk menemukan bahwa ekspresi tenangnya telah digantikan oleh kegembiraan. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, reaksinya menceritakan keseluruhan cerita. Dia kemudian mengarahkan pandangannya ke arah leluhur suci Wan Yan untuk menemukan bahwa yang terakhir sedang menilai polong biji perak dan akar teratai dengan ekspresi bingung, jelas tidak terbiasa dengan apa mereka. Karena itu, Han Li kembali ke bawah, dan berkata, sepertinya ini yang kamu cari. Bisakah kamu mencerahkanku dengan menyebutkan namanya? Bahwa akhirnya mengalihkan pandangannya dari biji teratai perak sebelum beralih ke Hon Li. Apa gunanya mengajukan pertanyaan jika Anda bahkan tidak tahu namanya? Seperti yang saya duga, Anda benar-benar memiliki obat roh yang saya inginkan. Setelah mengatakan itu, sepertinya Anda tidak akan menyerahkannya begitu saja ke saya. Tanda petik ganda buka. Obat-obatan roh ini kemungkinan besar semuanya dari alam abadi sejati, dan meskipun saya tidak tahu apa itu, saya yakin Anda tidak akan dapat menemukan replika apapun di alam roh dan alam iblis penatua. Jika Anda berada di tempat saya, maukah Anda menyerahkannya dengan mudah? Selain itu, saya hanya mengatakan bahwa saya akan menunjukkan kepada Anda obat-obatan roh yang saya miliki. Saya tidak pernah berjanji untuk memberikannya kepada Anda, jawab Han Li dengan tenang. Bahwa tidak terkejut sedikit pun mendengar ini, dan dia berkata dengan senyum percaya diri, baiklah, kondisi apa yang kamu miliki? Saya memiliki beberapa harta dan seni kultivasi yang saya peroleh dari beberapa kakek tua dari alam roh.
saya juga memiliki beberapa darah roh dan pil sejati yang sangat berguna bagi para kultivator integrasi tubuh. Sayangnya, seni kultivasi yang kami gunakan berbeda, jadi pengalaman dan wawasan yang saya peroleh dari terobosan saya ke tahap Grand Ascension tidak akan menjadi banyak gunanya bagimu, tapi aku pasti akan bersedia memberikannya kepadamu. Tanda petik ganda buka. Ada darah roh sejati yang Anda miliki. Hanli tidak tertarik dengan item lain yang dia daftarkan, tapi yang ini segera menarik perhatiannya. Itu benar. Saya telah bertemu dengan beberapa roh sejati di masa lalu, dan saya berhasil mendapatkan beberapa darah roh sejati dari mereka. Saya dapat melihat bahwa Anda hanya dapat secara paksa melepaskan fisik nirvana suci Anda dengan memanfaatkan kekuatan itu dari beberapa jenis garis keturunan roh sejati, jadi aku yakin darah roh sejati akan sangat berguna bagimu, kata Balahwa sambil tersenyum. Saya memang membutuhkan darah roh sejati, tapi tidak semua jenis darah roh sejati akan berguna bagi saya. Tolong beritahu saya jenis darah roh sejati apa yang Anda miliki, kata Hanli dengan tenang. Tentu, aku memiliki darah roh sejati dari Phoenix hitam, burung merpati bersayap 6, jadi, Balahwa mulai mengeluarkan daftar roh sejati. Hanli mendengarkan dengan amat daftarnya sebelum menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Aku khawatir tidak satupun dari itu akan berguna bagiku. Apakah kamu memiliki jenis darah roh sejati lainnya? Senyum Balahwa sedikit menegang setelah mendengar ini, dan dia menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Aku punya beberapa Heavenly Phoenix True Blood, tapi kamu sudah memilikinya, jadi aku berasumsi itu tidak akan menarik bagimu. Adapun yang lainnya, aku sudah menggunakan mereka. Bagaimana kalau kamu lihat di pil dalam koleksi saya? Tanda petik ganda buka. Tidak perlu itu. Aku berkelana ke alam iblis penatua hanya untuk kolam pembersih roh dan teratai jiwa bersih. Selama kau mengizinkanku untuk mengakses dua hal itu, aku akan menyerahkan obat roh ini kepadamu. Kamu ingin memasuki spirit cleansing pond dan mengkonsumsi lotus spirit bersih, Balahwa berkata saat ekspresinya menjadi sedikit gelap. Itu benar. Aku telah mengambil resiko yang sangat besar untuk datang ke sini untuk mencari sedikit kesempatan untuk maju ke tahap Grand Ascension. Sekarang setelah aku berhasil sejauh ini, aku secara alami tidak akan menyerah di sini, Hanli menjawab dengan tegas. Bahkan jika Anda memasuki Spirit Cleansing Pond dan mendapatkan satu atau dua lotus jiwa bersih, apakah menurut Anda keinginan Anda akan dikabulkan? Izinkan saya memberitahu Anda ini, Anda dan rekan Anda bukanlah satu-satunya yang berhasil sejauh ini, Balahwa berkata dengan penuh arti. Hanli sama sekali tidak terkejut mendengar ini. Aku secara alami sadar akan hal itu. Jika bukan karena pendahulu kita dari alam roh yang datang ke sini sebelum kita, bagaimana kita bisa tahu bahwa kolam pembersihan roh dan teratai jiwa bersih dapat ditemukan di sini? Para pendahulu Anda dari alam roh? Anda sangat meremehkan betapa memikatnya kedua hal ini. Makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya dari alam roh Anda dan alam lain telah berkelana ke alam suci kami untuk mendapat kesempatan memasuki kolam pembersih roh. Beberapa dari mereka memiliki pendukung yang sangat kuat yang bahkan patriark seperti kita tidak akan berani menolaknya, sementara yang lain memiliki kemampuan luar biasa. Bagi orang-orang itu, kita hanya dapat memberikan mereka jalan masuk setelah mendapatkan kompensasi dari mereka. Namun, kurang dari 10% dari makhluk itu memiliki berhasil mencapai kultivasi yang lebih tinggi dengan bantuan Spirit Cleansing Pond dan Clean Spirit Lotus, Balahwa menjelaskan dengan tidak tergesa-gesa. Alis Hanli berkerut sedikit setelah mendengar ini, tapi dia kemudian segera mendengus dengan dingin sebagai tanggapan. Kurang dari 10%? Meski begitu, itu cukup bagiku untuk bertaruh. Baiklah, tapi bagaimana jika aku memberitahumu bahwa mereka yang tidak berhasil benar-benar kehilangan kesempatan mereka untuk maju ke level yang lebih tinggi setelah keluar dari Spirit Cleansing Pond? Balahwa melanjutkan saat senyuman muncul di wajahnya. Apa maksudmu? Hanli benar-benar terkejut mendengarnya. Menurut pengetahuan saya, bahkan mereka yang gagal untuk maju menggunakan Spirit Cleansing Pond dan Clean Spirit Lotus telah memperoleh beberapa manfaat dari mereka, tetapi setelah itu, tidak ada dari mereka yang berhasil mencapai tahap Grand Ascension. Jika tidak, menurut Anda pertahanan akan kendor ini di tempat yang sama pentingnya dengan Pulau Bitter Spirit. Tanpa peringatan ini,
kita akan menghancurkan pulau ini dengan segala cara. Lagi pula, Spirit Cleansing Pond dan Clean Spirit Lotus tidak ada gunanya bagi makhluk jahat seperti kami sama sekali, tetapi mereka sangat bermanfaat bagi makhluk kuat dari alam lain. Nah, apakah Anda masih ingin memasuki kolam pembersih roh, rekan Tawis Han? Bahwa bertanya dengan senyum tipis. Sebuah ekspresi ragu-ragu muncul di wajah Hon Li, tetapi sebuah pikiran kemudian segera terlintas di benaknya, dan dia mengarahkan pandangannya ke arah leluhur suci Wan Yan, sebagai tanggapan yang dilontarkan oleh leluhur suci, tidak perlu bagi kita untuk berbohong tentang hal seperti ini untukmu, Han bocah. Kolam pembersih roh dan teratai jiwa bersih dapat membantu beberapa orang menerobos kemacetan tahap kenaikan besar mereka, jadi mereka secara alami menghadirkan beberapa efek samping negatif yang parah juga. Kesempurnaan tidak ada di dunia ini, kamu akan harus mempertimbangkan pilihan Anda dan membuat keputusan untuk diri Anda sendiri. Tanda petik ganda buka. Apakah tidak ada care untuk memberantas efek samping ini? Hon Li bertanya dengan alis berkerut. Tentu saja ada, tapi aku tidak akan terlalu berharap jika aku jadi kamu, tak satu pun dari metode itu yang ada dalam genggamanmu. Faktanya, mereka benar-benar di luar jangkauanku, jawab Bahwa dengan tatapan mengejek muncul di matanya. Ada care untuk memberantas efek samping dari Spirit Cleansing Pond. Spirit Cleansing Pond. Yuan yang tercengang mendengar ini. Tidak perlu terlalu terkejut, Yuan Yan, kamu hanya menjadi seorang patriark untuk waktu yang singkat, sedangkan Niepan dan aku telah berada di Grand Ascension Stage selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak menyadarinya, jawab Bahwa dengan sikap dingin. Pemuda berjubah hitam itu secara alami marah setelah mendengar ini, tetapi dia hanya bisa menekan amarahnya sendiri dengan paksa. Kalau begitu, kenapa kamu tidak mengungkapkan metode itu padaku? Mungkin aku bisa mencapai salah satunya, kata Hon Li. Tentu, mengingat kamu masih tidak mau menyerah, aku bisa mengungkapkan metode itu kepadamu. Namun, sebelum itu, kamu harus memberiku beberapa mata air yang memelihara obat roh untuk verifikasi, jawab Bahwa dengan sebuah senyuman. Itu bukan masalah, Han Li setuju tanpa ragu-ragu, lalu dengan lembut menjentikan jari ke mata air, di mana bola mata air seukuran telur dikirim terbang langsung menuju leluhur suci Bahwa. Ekspresi gembira muncul di wajahnya saat dia membuat gerakan mencengkeram ke arah bola air, dan itu ditarik ke arahnya sebelum melayang sekitar 1 inci di atas telapak tangannya. Dia kemudian mulai menilai mata air itu dengan tatapan yang tidak berkedip sebelum menyuntikkan segumpal indera spiritualnya ke dalamnya. Setelah beberapa saat, dia membuka mulutnya, dan bola mata air mengalir ke mulutnya sebagai seberkas cahaya putih. Lapisan ki putih muncul di wajahnya, dan dia perlahan menutup matanya seolah dia sedang menikmatinya. Baik Han Li dan leluhur suci Wan Yan memandang dalam diam. Beberapa saat kemudian, Bahwa membuka kembali matanya, dan kegembiraan di wajahnya menjadi semakin terasa. Setelah mencicipi mata air, aku hampir yakin ini adalah obat roh yang aku cari. Adapun metode yang bisa digunakan untuk membasmi efek samping dari kolam pembersih roh dan jiwa bersih teratai, aku telah memasukkannya ke dalam slip giok ini. Tanda petik ganda buka. Bahwa mengangkat tangan saat dia berbicara, dan slip giok biru terbang dari lengan bajunya sebagai bola cahaya biru. Han Li membuat gerakan meraih slip giok untuk menariknya ke dalam genggamannya sendiri, lalu segera menyuntikkan rasa spiritualnya ke dalamnya. Di dalam slip giok ada beberapa halaman gambar yang sangat hidup disertai dengan bagian teks penjelasan. Benamkan dirimu dalam api Dharma yang indah selama 49 hari, lalu konsumsi 3 pil mendalam surga. Ekspresi Han Li segera menjadi agak tegang saat dia membaca baris pertama teks di halaman pertama. Kedua hal itu adalah item roh yang sangat terkenal bahkan di alam abadi sejati. Mereka sangat dicari bahkan oleh makhluk abadi sejati yang tak terhitung jumlahnya, apalagi makhluk dari alam roh. Faktanya, di mata beberapa makhluk abadi sejati, kedua hal itu bahkan lebih berharga daripada kolam pembersih roh dan teratai jiwa bersih. Tidak mungkin dia bisa mengamankan kedua hal itu. Untungnya, ada beberapa metode lain yang terdaftar di slip giok, jadi Han Li pindah ke halaman lain.
giling bunga integrasi yang mencakup segalanya menjadi bubuk sebelum menggabungkannya dengan inti iblis gagak berkaki 7 dan beberapa obat roh lainnya untuk menghaluskan ramuan, lalu oleskan ramuan itu ke tubuh Anda sendiri selama lebih dari 100 tahun. Resepnya adalah sebagai mengikuti. Ekspresi Han Li semakin gelap setelah melihat ini. Gagak berkaki 7 adalah makhluk roh sejati yang cukup terkenal. Itu tidak bisa dibandingkan dengan naga sejati atau burung phoenix surgawi, tapi itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia buru. Adapun bunga integrasi yang mencakup semua, itu adalah sesuatu yang bahkan belum pernah dia dengar. Namun, saat dia menyapu indera spiritualnya ke gambar berikutnya, sedikit kejutan muncul di wajahnya. Gambar itu menggambarkan seekor burung emas kecil, di tengahnya ada pil emas berkilauan yang memiliki pola yang tak terhitung jumlahnya di seluruh permukaannya. Han Li menatap gambar itu dengan saksama lama sebelum akhirnya membaca bagian penjelasan di bawahnya. Pil Spirit Fluid dapat dikonsumsi oleh makhluk tahap integrasi tubuh untuk secara drastis meningkatkan basis kultivasi mereka dan secara signifikan meningkatkan peluang mereka untuk menerobos hambatan tahap kenaikan besar. Konsumsi pil Spirit Fluid setelah memasuki kolam pembersih roh dan mengkonsumsi teratai jiwa bersih, dan akan ada 50% menghindari efek samping yang melekat. Tanda petik ganda buka. Rasa ekstasi membanjiri hati Han Li saat melihat ini. Pil Spirit Fluid yang ditampilkan dalam gambar tidak lain adalah pil emas yang dia peroleh dari alam glasial luas. 1. Dengan ingatannya yang luar biasa, dia secara alami dapat segera mengidentifikasi pil dalam gambar sebagai pil Spirit Void. Beberapa makhluk tahap integrasi tubuh di benua Guntur hampir berbalik satu sama lain untuk pil ini. Pada saat itu, dia telah mendapatkan salah satu pil ini melalui sulap, tetapi dia belum berhasil mengetahui dengan tepat apa kegunaannya. Namun, bagian teks penjelasan ini telah menjawab pertanyaan itu untuknya. Mempertimbangkan fakta bahwa itu dapat meningkatkan peluang untuk membuat terobosan yang sukses ke tahap Grand Ascension, tidak mengherankan bahwa makhluk tahap integrasi tubuh asing itu sangat ingin mendapatkan pil ini. Setelah membaca bagian ini, Han Li segera menarik perasaan spiritualnya dari slip giok, setelah itu ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya. Dia dengan cepat mulai menimbang pilihan yang tersedia di benaknya, dan sedikit kejutan muncul di mata bawah saat melihat ekspresi Han Li. Setelah beberapa lama, Han Li menoleh ke bawah dengan tenang, dan berkata, "Saya masih ingin memasuki Spirit Cleansing Pond. Setelah saya keluar darinya, saya akan menyerahkan obat roh terlepas dari kesuksesan saya atau kegagalan." Sebelum Balhwa sempat menjawab, dia berbalik ke arah Yuan Yan, dan melanjutkan, "Senior Yuan Yan, jika kamu bersedia memberiku jalan untuk memasuki Spirit Cleansing Pond, aku akan menyerahkan herbal pemurnian iblis setelah aku muncul juga. Jika Anda tidak mau menyetujui kondisi ini, maka saya akan menghancurkan 2 obat roh, dan kita dapat bertempur untuk melihat apakah kalian berdua benar-benar mampu menahan saya di pulau ini selama sisa kekekalan." Tanda petik ganda buka. Ekspresi Yuan Yan menjadi sedikit gelap setelah mendengar ancaman Han Li, dan dia berkata dengan suara dingin, "Mungkin kamu akan dapat mengikuti kami menggunakan fisik nirvana suci kamu di pulau ini, tetapi apakah kamu hanya akan tinggal di sini selamanya? Aku hanya harus menunggumu di luar pulau roh pahit dan membunuhmu begitu kamu mencoba pergi." Tanda petik ganda buka. Han Li tampaknya telah mengantisipasi tanggapan ini, dan dia dengan tenang menjawab, "Saya secara alami bukan tandingan kalian berdua di luar pulau roh pahit, tetapi dengan ki spiritual yang melimpah di sini, saya dapat dengan mudah berkultivasi di pulau ini selama 10.000 tahun, itu bukan waktu yang lama bagi para kultivator seperti kami." Tanda petik ganda buka. "Kamu benar-benar optimis. Apa kamu tidak takut aku akan mengumpulkan bawahanku setelah aku meninggalkan pulau ini untuk membentuk formasi super di luar dan sepenuhnya menghapus pulau ini dari keberadaan pemuda berjubah hitam itu mengancam? Itu memang akan menempatkanku dalam situasi yang sangat berbahaya, tetapi apakah kamu akan menyerah begitu saja dengan herbal pemurnian iblis? Aku dapat meyakinkanmu bahwa jika kamu melakukan itu, aku akan menghancurkan semua obat roh dalam koleksiku sebelumnya kau berhasil menghancurkan pulau ini." Han Li menjawab dengan sikap yang sama sekali tidak terpengaruh.
Kemarahan di mata Yuan Yan menjadi lebih jelas setelah mendengar ini, dan dia baru saja akan mengeluarkan ancaman lain ketika Bao Hua tiba-tiba menyela, "Berhentilah membuang-buang waktu dengan ancaman yang tidak berguna ini, Yuan Yan. Aku tidak akan menyerah obat roh itu, dan kamu juga tidak akan mau menyerah pada ramuan pemurnian iblis itu." Melihat ketika dia memutuskan untuk bertaruh, apa salahnya memberinya jalan? Apakah kita benar-benar khawatir bahwa makhluk tahap kenaikan besar lainnya akan muncul di alam roh? Dengan begitu banyak makhluk tahap kenaikan besar di alam roh, tidak akan ada bedanya. Tanda petik ganda tutup. Kata-kata bahwa sepertinya telah mencerahkan Yuan Yan, dan dia mengertakkan gigi sebelum mengangguk sebagai jawaban. Itu benar. Kami saat ini berada di titik kritis dalam rencana besar alam suci kami, tetapi tahap kenaikan besar baru tidak akan membuat banyak perbedaan. Selain itu, dia masih cukup jauh untuk mencapai puncak tahap integrasi tubuh akhir, jadi bahkan jika kita mengizinkannya memasuki kolam pembersih roh, tidak mungkin dia bisa langsung membuat terobosan. Baik, aku setuju dengan syaratmu. Tanda petik ganda buka. Ekspresi Han Li sedikit mereda setelah mendengar ini, dan dia tersenyum sambil berkata, "Kamu pasti telah membuat keputusan yang bijak, senior. Kedua obat roh ini tidak ada gunanya bagiku, jadi aku pasti akan menyerahkannya begitu aku muncul dari Spirit Cleansing Pond. Namun, sebelum itu, saya ingin Anda berdua bersumpah pada iblis batin Anda bahwa Anda akan mengizinkan saya meninggalkan alam iblis penatua setelah pertukaran, dan bahwa Anda tidak akan berkomplot melawan saya melalui jalan alternatif apapun." Tanda petik ganda buka. "Tahu tempatmu, dasar bocah manusia. Kamu hanya seorang kultivator integrasi tubuh, beraninya kamu memintaku untuk bersumpah pada iblis batinku?" Yuan Yan segera marah lagi setelah mendengar ini. Sebaliknya, Bao Hua jauh lebih tenang saat dia menjawab, "Saya tidak keberatan bersumpah, tetapi Anda harus menyerahkan setengah dari obat-obatan roh sekarang, kemudian memberi kami sisanya sebelum Anda pergi." "Saya khawatir saya tidak setuju dengan itu. Bagaimana saya tahu jika setengah dari obat-obatan roh belum cukup untuk tujuan yang Anda maksudkan? Jika saya secara membabi buta melakukan apa yang Anda minta dari saya bisa berjalan untuk kematianku sendiri." Han Li menolak tanpa ragu-ragu. "Jika kamu tidak mau mengambil risiko, Yuan Yan dan aku juga tidak akan mau bersumpah. Jika tidak, kita akan terikat oleh sumpah kita, dan kamu akan memegang semua keuntungannya itu. Kami dapat meyakinkan Anda bahwa kami tidak akan menyerang Anda setelah pertukaran," jawab Bao Hua sambil tersenyum. Kemarahan Yuan Yan juga mereda setelah mendengar ini, dan dia menimpali setuju, "Saya juga bisa berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan menyerang Anda jika Anda menyerahkan herbal pemurnian iblis kepada saya." Setelah beberapa saat merenung, Han Li menjawab, "Aku tidak bisa memaksamu untuk bersumpah, jadi kita semua harus berkompromi. Aku akan memasuki kolam pembersih roh dulu, lalu menyerahkan obat-obatan roh setelah aku muncul. Jika kalian berdua tidak mau membiarkan saya pergi setelah itu, maka saya harus mencoba dan pergi dengan paksa." Setelah itu, cahaya keemasan melintas dari tubuhnya, dan kepala emas keduanya dan dua lengan iblis tambahan lenyap pada saat yang bersamaan. Meskipun dia telah membatalkan transformasi nirvana kedua, dia masih cukup waspada terhadap dua patriark yang jahat, dan dia terbang kembali lebih dari 100 kaki sebelum melihat ke bawah ke formasi raksasa di bawah kolam. Bao Hua juga mengalihkan pandangannya ke arah formasi, dan berkata, "Kolam pembersih roh terletak di ruang misterius di bawah pulau, dan formasi itu adalah satu-satunya pintu masuk untuk mengakses ruang itu. Berdiri saja di tengah formasi, dan Anda akan dipindahkan ke sana. Ruang di mana Spirit Cleansing Pond berada adalah tempat dengan kelimpahan ki spiritual terbesar di seluruh alam suci kita, dan untuk makhluk spirit realm seperti Anda, berkultivasi selama sehari di sana hampir akan menjadi setara dengan berkultivasi selama 1 tahun di dunia luar. Namun, saya harus memperingatkan Anda bahwa ruang ini sangat tahan terhadap semua makhluk hidup yang memasukinya, dan semakin besar basis kultivasi seseorang, semakin parah perlawanan ini. Pada basis kultivasi Anda saat ini, Anda hanya bisa tinggal di sana paling lama 3 hari, jika Anda melampaui itu, maka Anda mungkin tidak akan pernah bisa kembali." Tanda petik ganda buka.
Ruang itu bahkan lebih tahan terhadap kita makhluk iblis, jadi kita bahkan tidak akan bisa memasukinya sama sekali. Jika tidak, aku tidak akan menentang untuk menemanimu, kata Yuan Yan dengan senyum sinis. Ekspresi Han Li berubah sedikit setelah mendengar ini. Apakah itu berarti Anda berdua tidak pernah memasuki ruang itu? Kami telah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada makhluk dari ras suci kami yang pernah bisa memasuki ruang itu, jawab Bao Hua dengan jujur. Saya melihat, Han Li mengangguk sebagai jawaban, lalu menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat kepada dua patriark iblis sebelum turun menuju formasi raksasa di bawah. Dengan sifatnya yang berhati-hati, dia tentu saja tidak akan sepenuhnya percaya apa yang Bao Hua katakan padanya. Setelah turun ke ketinggian lebih dari 100 kaki, dia tiba-tiba berhenti dan melayang di udara untuk memeriksa rune mendalam yang tertulis pada formasi di bawah. Bao Hua dan Yuan Yan bertukar pandang saat mereka melihat dari atas, tapi tidak satupun dari mereka mengganggu Han Li. Sekitar 10 menit kemudian, Han Li melanjutkan turunnya. Begitu dia mendarat di tengah formasi, suara mendengung terdengar dari semua sisi. Pilar cahaya 5 warna meletus ke langit dari semua bagian formasi, dan semburan fluktuasi spasial melonjak secara keseluruhan. Lapisan cahaya 5 warna langsung muncul di atas tubuh Han Li, dan dia tiba-tiba menghilang di tempat. Segera setelah itu, pilar cahaya memudar, dan seluruh formasi terdiam lagi. Ekspresi Bao Hua dan Yuan Yao tetap sama sekali tidak berubah saat mereka menyaksikan proses ini jelas bukan pertama kalinya mereka melihat ini. Yuan Yan melihat ke arah formasi beberapa saat sebelum tiba-tiba bertanya, Bao Hua, apakah kamu benar-benar berniat untuk melepaskannya? Tidak hanya dia memiliki harta karun surgawi yang mendalam, dia sudah bisa melawan kita meskipun dia hanya di tahap integrasi tubuh. Jika dia maju ke tahap Grand Ascension, dia pasti akan menjadi musuh yang tangguh dari alam suci kita. Tanda petik ganda buka. Itu adalah sesuatu yang harus dipikirkan oleh para patriark. Bagaimanapun, aku tidak akan melakukan apapun padanya. Setelah aku mendapatkan obat roh, aku akan segera meninggalkan alam suci. Juga, secara alami tidak mungkin bagi bocah manusia itu untuk mengalahkan kita bahkan dengan fisik nirwana suci dan harta karun surgawi yang mendalam, tetapi jika dia bertekad untuk melarikan diri, bukanlah tugas yang mudah untuk menghentikannya bahkan di luar Pulau Roh Pahit. Menilai dari ketenangan yang dia tunjukkan, ada kemungkinan besar dia memiliki beberapa kartu truf penyelamat nyawa, jadi aku menyarankanmu untuk tidak mengambil risiko, jawab Bao Hua dengan sikap acuh tak acuh. HMPH, kamu tidak seperti ini di masa lalu. Dulu ketika kamu adalah salah satu dari 3 patriark, kamu adalah orang yang telah mendedikasikan waktu dan energi paling banyak untuk memastikan kemakmuran ras kita, namun sekarang, kamu tidak bahkan menanyakan tentang kesengsaraan yang akan dihadapi alam suci kita. Pria muda berjubah hitam itu berkata dengan nada menuduh dalam suaranya. Ekspresi Bao Hua sedikit menggelap saat dia menjawab dengan suara dingin, saya memang mendedikasikan banyak energi dan perhatian untuk mempersiapkan kesengsaraan di masa lalu. Jika tidak akan mudah bagi Li Uji untuk berhasil merebut saya. Namun, dalam keadaan saya saat ini, saya secara alami tidak akan khawatir tentang masalah ini lagi. Karena itu, tampaknya Anda telah mengadopsi rencana yang telah saya tinggalkan. Anda berencana untuk secara paksa membangun penaklukan beberapa wilayah di alam roh, lalu secara bertahap pindahkan semua saudara kita ke sana, bukan begitu? Tanda petik ganda buka. Yuan Yan terdiam sesaat sebelum menghela nafas pelan. Memang, kami telah menyiapkan beberapa rencana untuk mengatasi kesengsaraan, dan kami awalnya berencana untuk menggunakan yang paling dapat diandalkan, tetapi setelah Li Uji menggantikan Anda, situasinya berubah drastis, memaksa kami untuk meninggalkan rencana itu dan mengadopsi tindakan yang lebih drastis untuk menaklukkan beberapa wilayah di alam roh. Tanda petik ganda buka. Dari kelihatannya, rencanamu tidak berjalan semulus itu. Kamu telah berhasil menaklukkan beberapa wilayah di alam roh, tetapi kamu tidak dapat membasmi ras yang ada di sana, dan kebuntuan tampaknya telah terjadi, kata Bao Hua sambil tersenyum dingin. Itu bukan alasan untuk khawatir, kebuntuan ini hanya ada saat makhluk tahap Grand Ascension dari ras tersebut telah bergabung,
dan mereka juga telah merekrut beberapa bantuan dari ras lain. Setelah kita menyelesaikan persiapan dan dapat turun ke dalam spirit alam dengan tubuh asli kita, perlawanan mereka akan dihancurkan dengan mudah, leluhur suci Wanyan menjawab dengan bangga. Begitukah? Saya akan menyarankan Anda untuk tidak meremehkan mereka. Ras manusia dan iblis tidak terlalu menonjol di alam roh, tetapi semua makhluk tahap kenaikan besar masa lalu mereka adalah karakter yang luar biasa. Itu dibuktikan dengan fakta bahwa mereka mampu menahan semua invasi masa lalu dari ras suci kita. Selain itu, monster tua dari Spirit Race itu jelas bukan makhluk Grand Ascension Stage biasa. Saya selalu curiga bahwa Raja Roh masa lalu sebenarnya semuanya dimanifestasikan oleh orang yang sama, dan bahkan ada kemungkinan bahwa dia entah bagaimana terkait dengan alam abadi sejati. Jika tidak mungkin Grand Ascension Stage yang berasal dari ras kecil seperti itu bisa mendapatkan Vaux Immortal Puppet. Bahwa menganalisis dengan suara tenang. Kami telah mempertimbangkan semua ini sebelum memutuskan rencana akhir kami. Terlepas dari kartu truf apa yang dimiliki perlombaan itu, tidak mungkin mereka dapat menolak keseluruhan ras kami. Jika kami tidak mengkhawatirkan hal itu menarik perhatian negara adidaya di alam roh, kami sudah melepaskan seluruh ras kami dan benar-benar menghancurkan lawan HMPH. Bahkan jika mereka memiliki seseorang di antara barisan mereka yang entah bagaimana terkait dengan alam abadi sejati, itu tidak masalah. Ras suci kita juga memiliki pendukung dari alam atas. Selain itu, hukum alam atas menyatakan bahwa kecuali seluruh alam berisiko hancur total, mereka tidak akan mengganggu alam bawah, jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Leluhur suci Wanyan menjawab dengan acuh tak acuh kera. Melihatmu begitu percaya diri, berpura-pura seolah-olah aku tidak pernah mengatakan apa-apa. Namun, sebelum datang ke sini, aku mengunjungi situs asli yang tersegel itu, dan meskipun aku hanya melihatnya dari jauh, aku tahu bahwa celah di segel telah meluas beberapa kali lipat dari ukuran aslinya ketika saya masih menjadi salah satu dari 3 leluhur. Selain itu, makhluk yang muncul dari celah juga menjadi jauh lebih kuat. Selama 2 pertempuran yang saya saksikan, 1 Raja Iblis dan lebih dari 10 makhluk iblis tahap tempering tata ruang binasa bersama ribuan penjaga normal, dan ini bahkan ketika mereka dibantu oleh ratusan boneka dan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Namun, yang paling menarik perhatian saya adalah bahwa Taois Niepan tidak hadir dari 2 pertempuran itu. Sebaliknya, tentara dipimpin oleh Tiruan Liuji, kata bahwa. Ekspresi Wanyan berubah sedikit setelah mendengar ini. Kamu tidak melakukan apapun pada klon Liuji, kan? Tentu saja tidak. Aku mungkin bukan lagi salah satu dari 3 patriark, tapi aku masih anggota ras suci kita. Aku tidak akan melakukan sesuatu yang begitu sembrono di situs asli yang disegel untuk balas dendam pribadiku. Sepertinya itu kamu tidak berbohong ketika kamu berbicara tentang betapa mengerikan situasinya sekarang, jawab bahwa dengan sikap acuh tak acuh. HMPH, apa menurutmu aku akan berbohong padamu tentang hal seperti ini? Pemuda berjubah hitam itu mendengus dingin sebagai jawaban. Aku penasaran, apa kau tidak takut makhluk itu tiba-tiba terbangun dan menggunakan tubuhnya untuk menyerang segel? Bahkan dengan segel di tempatnya, Tiruan Liuji akan bertindak sebagai camilan untuk benda itu, bahwa bertanya dengan senyum dingin. Senyuman masa muncul di wajah pemuda berjubah hitam itu setelah mendengar ini, dan dia menjawab, agak terlambat untuk menanyakan pertanyaan itu sekarang. Tubuh makhluk itu sudah terbangun untuk kedua kalinya 6.000 tahun yang lalu, dan kekuatannya yang ditampilkan jauh lebih menakutkan daripada saat ia terbangun untuk pertama kalinya. Tanda petik ganda buka. Itu terbangun lagi 6.000 tahun yang lalu? Itu jauh lebih awal dari yang kita perkirakan, seru bahwa saat sedikit ketakutan muncul di matanya. Pada saat itu, Liuji dan saya segera bergegas ke tempat kejadian setelah menerima berita kebangkitannya, tetapi pada saat kami sampai di sana, rekan Taois Niepan telah melepaskan transformasi nirvana ketiganya untuk memaksa benda itu mundur. Namun, Niepan juga terluka parah selama pertempuran itu, dan dia dipaksa untuk menarik semua klonnya dan memasuki keadaan semi-hibernatif. Saya mengirim salah satu klon saya ke dunia tersegel setelah pertempuran itu, dan menemukan bahwa benda itu juga telah habis semuanya kekuatannya dan juga hibernasi.
Niepan telah mereplikasi apa yang telah kamu lakukan bertahun-tahun yang lalu untuk memberikan alam suci kita beberapa kelonggaran, itulah sebabnya klon Li Uji telah cukup untuk menjaga segel selama ini. Bagaimanapun, semua makhluk lain yang menyerang segel adalah hanya keturunan benda itu, dan bahkan yang paling kuat di antara mereka hanya sebanding dengan Raja Iblis rata-rata, namun, segelnya telah mengendur lebih jauh sebagai akibat dari cobaan itu. Jadi kemungkinan besar akan bisa bangun lebih awal di lain waktu. Leluhur suci Wan Yan menandatangani dengan ekspresi pasrah. Transformasi nirvana ketiga Niepan memungkinkan dia untuk mencapai kekuatan yang sebanding dengan roh sejati untuk waktu yang singkat, namun dia masih terluka parah oleh hal itu. Bahwa sangat terkejut mendengarnya. Tidak ada yang mengejutkan tentang itu. Apa menurutmu sejauh mana kekuatan sebenarnya dari benda itu? Saat segelnya terus mengendur, benda itu secara bertahap akan memulihkan kekuatannya, dan saat ia terbangun, itu kemungkinan besar akan sekuat abadi sejati dari alam atas. Ketika saatnya tiba, tidak mungkin kita bisa menghentikannya dari membuka segel. Setelah itu membawa semua keturunannya ke alam suci kita, tidak akan ada tempat untuk ras suci kita. Hal-hal itu tidak hanya memiliki kemampuan reproduksi yang luar biasa, mereka juga dapat langsung melahap semua ki spiritual dan ki iblis untuk lebih mendorong reproduksi mereka. Alam yang tak terhitung jumlahnya telah dihancurkan oleh mereka. Jika tidak, alam abadi sejati tidak akan mengirim utusan ke bawah selama zaman kuno untuk menyegelnya. Sayangnya, setelah sekian lama berlalu, segelnya mulai terlepas. Kita perlu membuat wilayah baru untuk ras suci kita di alam roh sebelum segelnya benar-benar terbuka. Untuk menghindari kekacauan dan kerusuhan, tidak ada orang lain yang menyadari hal ini selain kita dan leluhur suci. Namun, kurasa kita tidak akan bisa merahasiakan ini lebih lama lagi. Pemuda berjubah hitam itu berkata dengan muram. Aku sudah cukup terkejut bahwa kamu telah berhasil merahasiakan ini begitu lama. Aku yakin ada beberapa suara yang tidak setuju di alam suci kita, kan, kata bahwa HMPH, tentu saja ada, yang paling belak-belakan adalah para dari istana B. Astlord. Leluhur suci Wan Yan mendengus dingin sebagai jawaban. Oh, itu agak aneh. Niepan mungkin sedang hibernasi sekarang, tapi kamu dan Li Uji juga tidak terlalu memaksa, kenapa kamu belum membasmi mereka? Bahwa bertanya dengan ekspresi bingung. Liu Ji dan aku secara alami akan mampu membasmi perlawanan jika kita hanya berbicara tentang beberapa leluhur suci yang normal, tetapi Tian Qi dan Hian adalah di antara leluhur suci yang mendukung istana B. Astlard. Mereka pernah berkompetisi dengan Anda untuk memperebutkan posisi patriark, jadi aku yakin kamu sangat menyadari betapa merepotkannya mereka. Pemuda berjubah hitam itu menjawab dengan sikap muram. Ekspresi bahwa juga menjadi gelap setelah mendengar kedua nama itu, dan Yuan yang tidak mengatakan apa-apa lagi. Titik. Sementara itu, Han Li berada di ruang dengan radius sekitar 50 km, melayang di udara di atas kolam yang berdiameter sekitar 1000 kaki. Ada pohon besar yang tingginya beberapa ribu kaki tumbuh di seluruh ruang ini. Semua pohon ini sangat subur dan memancarkan benang cahaya dari semua warna. Ada juga semak, bunga, dan tanaman lain yang tak teridentifikasi yang tak terhitung jumlahnya yang tumbuh di tanah di bawah, dan mereka juga mengeluarkan cahaya 5 warna yang samar. Selain itu, ada bola cahaya 5 warna seukuran ibu jari yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara, membuat Hon Li merasa seolah-olah dia berada di surga abadi. Kolam di bawah Hon Li benar-benar tenang, dan air di dalamnya berwarna perak samar. Selain itu, tampaknya sangat padat dan kental dengan konsistensi seperti merkuri. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah saat dia melihat ke bawah ke kolam, tetapi secara internal, dia sangat tercengang karena dia bisa merasakan bahwa air di kolam itu murni terdiri dari kekuatan spiritual yang dikompresi dan dicairkan. Selain itu, ada beberapa jenis energi misterius yang terkandung dalam air yang tidak dapat dia identifikasi, dan kemungkinan besar itulah yang memberi Spirit Cleansing Pond kemampuan untuk sepenuhnya mengubah mereka yang mandi di dalamnya. Jadi, Spirit Cleansing Pond dapat ditemukan dengan mudah, tetapi di manakah Lotus Spirit bersih? Han Li dengan cepat menyapu pandangannya ke seluruh permukaan kolam, tapi tidak ada yang mengapung di permukaan air.
Mungkinkah mereka berada di dasar kolam? Honli bergumam pada dirinya sendiri saat dia mengintip jauh ke dalam air. Dia telah menyapu indera spiritualnya ke seluruh kolam, tetapi itu telah terputus oleh beberapa jenis energi yang tidak diketahui setelah mencapai kedalaman sekitar 10 kaki. Setelah jeda singkat, cahaya biru melintas di mata Honli, tetapi bahkan dengan meterohnya, dia hanya bisa melihat lebih dari 100 kaki ke dalam kolam sebelum penglihatannya benar-benar terhalang oleh bentangan luas cahaya putih. Alisnya sedikit berkerut saat melihat ini, dan dia menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan bola cahaya biru yang mendarat di depannya. Ini adalah boneka serigala biru yang sangat mirip kehidupan dengan tinggi sekitar 10 kaki, tapi jelas bukan dari kaliber yang sangat tinggi. Honli mengarahkan jarinya ke gelabelannya sendiri, dan bola ki putih muncul sebelum membentuk wajah putih samar dengan serangkaian fitur wajah buram yang mencerminkan wajah Honli. Wajah itu lenyap ke tubuh boneka serigala raksasa dalam sekejap, diikuti oleh Honli segera menyapu lengan baju ke arah kolam di bawah. Serigala raksasa segera melompat keluar sebagai perintahnya, turun menuju kolam sebagai seberkas cahaya biru. Menyusul serangkaian riak yang nyaris tak terlihat, air di kolam kembali ke kondisi tenang semula. Setelah itu, Honli menggenggam tangannya di belakang punggung dan mulai menunggu dengan sabar di udara. Setelah menyuntikkan gumpalan indera spiritual ke dalam boneka itu, dia dapat dengan jelas melihat segala sesuatu di dalam kolam melalui hubungan spiritualnya dengannya, dan air di kolam ternyata lebih kental dari yang dia prediksi. Setelah menyelam hingga kedalaman sekitar 30 kaki, ledakan kekuatan tolak tiba-tiba meletus dari dasar danau, dan gaya tekan yang sangat besar juga berkumpul dari semua sisi, sehingga sangat sulit bagi boneka untuk turun lebih jauh. Setelah menyelam kira-kira 10 kaki lagi, gaya tolak dan tekan menjadi beberapa kali lebih kuat, dan boneka itu berhenti dingin di jalurnya. Pada saat yang sama, serangkaian retakan dan letupan keras terdengar dari tubuh boneka, menandakan bahwa boneka itu akan hancur menjadi bubur setiap saat. Honli menyapu bagian dari indera spiritualnya melalui area sekitarnya, tetapi tidak mendeteksi apapun selain air di kolam. Alisnya sedikit berkerut saat dia berdiri di udara di atas kolam, dan boneka serigala raksasa secara bertahap mulai berenang melalui kolam pada kedalaman yang sama atas perintahnya. Itu bergerak sangat lambat, tetapi kolam itu hanya berukuran 1000 kaki, jadi boneka itu berhasil menjelajahinya hanya dalam waktu sekitar 15 menit, tetapi ia masih tidak menemukan apa-apa. Honli berhenti sejenak sebelum melambaikan tangan ke arah kolam, dan boneka serigala raksasa muncul. Pada saat yang sama, bola cahaya putih terbang keluar sebelum menghilang ke tubuhnya dalam sekejap. Honli memeriksa boneka itu sebentar, lalu menyimpannya setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah tentangnya. Tentu saja, dia tidak akan menyerah begitu saja. Begitu boneka serigala raksasa itu disimpan, dia mengangkat tangan untuk melepaskan gelang binatang roh hitam. Cahaya keemasan bersinar dari gelang itu, dan lebih dari 100 kumbang besar terbang keluar darinya. Ini tidak lain adalah kumbang pemakan emas dewasa miliknya. Honli kemudian segera membuat segel tangan, dan semburan cahaya putih muncul dari gelabelannya sebelum membelah menjadi lebih dari 100 benang putih tembus cahaya, yang masing-masing jatuh menjadi kumbang emas dengan akurasi yang tepat. Semua kumbang melonjak sekaligus, terjun ke kolam sebagai bola cahaya keemasan sebelum dengan cepat menyelam ke kedalamannya. Kumbang pemakan emas memiliki tubuh yang hampir tidak bisa dihancurkan dan kekuatan luar biasa, jadi mereka pasti bisa turun lebih jauh dari yang dimiliki boneka serigala raksasa. Beberapa saat kemudian, kumbang pemakan emas telah turun ke kedalaman sekitar 80 kaki, dan baru kemudian mereka mulai sedikit melambat. Namun, dasar kolam masih belum terlihat. Ekspresi Honli berubah sedikit setelah mendeteksi ini, dan dia mulai mempertimbangkan untuk menggunakan kumbang pemakan emas bergaris ungu. Namun, tepat saat kumbang pemakan emas turun dengan susah payah ke kedalaman sekitar 100 kaki, ekspresi gembira akhirnya muncul di wajahnya. Sepetak pasir putih akhirnya terlihat di kedalaman ini, dan Honli segera menginstruksikan kumbang pemakan emasnya untuk berpencar dan mencari di seluruh area. Segera, mereka menemukan 7 bunga teratai di 2 sudut kolam yang terpencil. Setiap bunga memiliki tinggi sekitar 1 kaki, dan batangnya tembus cahaya seperti kristal.
Ada juga benang-bening yang tak terhitung jumlahnya yang bisa dilihat di seluruh batang dan keseluruhan bunga. Di antara ketujuh bunga itu, 3 di antaranya hanya kuncup bunga seukuran kepalan tangan, sementara 3 lainnya memiliki kurang dari setengah kelopaknya yang terbuka, dan hanya ada 1 bunga yang benar-benar mekar penuh. Bunga teratai yang belum mekar sepenuhnya berwarna kuning biasa, sedangkan bunga tunggal yang mekar penuh berwarna merah berdaging dengan pola yang menyerupai pembuluh darah dan garis meridian di sepanjang permukaannya, menciptakan pemandangan yang sangat menarik untuk dilihat. Tidak hanya Hanli tidak kecewa dengan ini, dia sangat gembira. Ada sangat sedikit informasi tentang Spirit Cleansing Pond dan Clean Spirit Lotus yang beredar di Spirit Ray Alam, tetapi karena dia telah mengambil risiko besar untuk menjelajah ke Elder Devil Ray Alam, dia secara alami telah melakukan segala daya untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi mungkin. Menurut informasi yang dia peroleh, Lotus jiwa bersih adalah sesuatu yang hanya bisa lahir di Spirit Cleansing Pond, dan sebelum mekar sepenuhnya, itu tidak akan jauh lebih berguna daripada obat roh biasa. Namun, ketika ia berkembang menjadi mekar penuh, ia akan mampu mempertahankan kondisi tersebut selama 1000 tahun. Jika tidak ada yang mengambilnya selama waktu itu, maka perlahan-lahan akan berubah menjadi ki spiritual murni yang menyatu ke dalam Spirit Cleansing Pond. Setelah itu, perlu waktu beberapa ribu tahun untuk mekar kembali. Karena itu, sebelum memasuki Spirit Cleansing Pond, tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka pasti bisa bertemu dengan Lotus jiwa bersih yang sedang mekar penuh. Selain itu, karena banyaknya orang dalam kelompok mereka, bahkan jika mereka bertemu dengan 1 atau 2 bunga teratai yang mekar sempurna, setiap orang hanya akan menerima paling banyak 2 atau 3 kelopak bunga. Namun, sekarang semua orang sudah mati, dia bisa mengambil seluruh bunga teratai ini untuk dirinya sendiri. Hanli dengan paksa menekan kegembiraan di dalam hatinya sendiri saat dia menginstruksikan Gold Devil Uring Beotle-nya untuk mencari di seluruh Spirit Cleansing Pond, tetapi mereka tidak menemukan obat roh lain selain dari Clean Spirit Lotuses ini. Ini tidak mengherankan mengingat tekanan kolam yang menakutkan tidak memungkinkan obat-obatan roh biasa untuk bertahan hidup. Lebih jauh lagi, kekuatan spiritual di kolam itu terlalu murni dibandingkan dengan dunia luar, jadi jika benih obat roh lainnya jatuh ke dalam kolam, mereka akan segera meledak sendiri. Saat pikiran ini melintas di benak Hanli, kumbang pemakan emas yang dia kirim ke kolam tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Hanli buru-buru membuang pikiran yang salah ini ke samping dan segera mulai memeriksa kumbang dengan indera spiritualnya, yang ekspresinya berubah secara drastis. Dia dengan cepat menginstruksikan salah satu kumbang pemakan emas untuk muncul dari kolam, dan itu dengan sikap yang agak enggan. Begitu kumbang terbang keluar dari air, Hanli mulai memeriksanya dengan cermat. Di permukaan, tampaknya tidak ada perbedaan dari kumbang lainnya, tetapi auranya sepertinya telah mengalami perubahan tertentu. Itu tidak murni lebih lemah atau lebih kuat, itu lebih seperti perubahan mendasar. Alis Hanli berkerut erat, dan sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya saat cahaya biru melintas di matanya. Detik berikutnya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dengan meterohnya, dia dapat mendeteksi bahwa beberapa pola putih yang tidak terdeteksi oleh mata telanjang telah muncul di cangkang emas kumbang itu. Polanya hampir tidak terlihat, tetapi dia yakin bahwa kumbang pemakan emas sebelumnya tidak memiliki fitur ini di tubuh mereka. Dengan pemikiran itu, Hanli dengan cepat melambaikan tangan ke arah gelang makhluk roh yang melayang di udara, dan kumbang pemakan emas lainnya langsung muncul sebelum mendarat dengan patuh ke telapak tangannya. Dia mengangkat Gold Devil Uring Beotle ke ketinggian mata, lalu dengan hati-hati menelitinya untuk menemukan bahwa seperti yang dia duga, tidak ada pola putih pada cangkang Gold Devil Uring Beotle ini. Jelas bahwa perubahan ini hanya terjadi setelah Gold Devil Uring Beotle memasuki Spirit Cleansing Pond. Mungkinkah Spirit Cleansing Pond ini berpengaruh pada Gold Devil Uring Beotle juga? Hanli segera memanggil kumbang pemakan emas dewasa lainnya untuk kembali kepadanya dari kolam, dan setelah pemeriksaan lebih dekat, dia menemukan bahwa yang ini juga memiliki pola putih pada cangkangnya. Dengan demikian, tidak ada keraguan lagi dalam pikiran ini. Tampaknya Spirit Cleansing Pond mampu memicu mutasi dalam kumbang pemakan emas dewasa ini,
Satu-satunya peringatan adalah bahwa dia tidak tahu apa yang akan ditimbulkan oleh mutasi ini. Alih-alih gembira dengan penemuan ini dan melepaskan semua kumbang pemakan emas, alisnya sedikit berkerut, dan dia memanggil semua kumbang pemakan emas yang tersisa di kolam kembali padanya sebelum menyimpannya ke dalam gelang binatang roh. Dia tahu bahwa kumbang pemakan emas hanya berhasil bermutasi begitu cepat karena mereka telah menyerap sebagian energi misterius di dalam kolam. Namun, energi ini adalah kunci untuk mengubah tubuhnya, jadi sebelum dia memiliki kesempatan untuk menyerapnya, dia pasti tidak mau membiarkan kumbang pemakan emas melepaskan lebih banyak energi ini. Jika tidak, jika dia gagal mengubah tubuhnya sendiri karena energi yang tidak mencukupi, dia akan sangat menyesali keputusannya, bahkan jika kumbang pemakan emasnya menjadi jauh lebih kuat setelah menjalani mutasi mereka. Bagaimanapun, hal terpenting baginya adalah mencapai tahap Grand Ascension, segala sesuatu yang lain adalah nomor 2 dibandingkan. Tentu saja, setelah dia mengalami transformasinya, dia akan melepaskan kumbang pemakan emasnya dan membiarkan mereka menyerap energi di dalam kolam sampai ke isi hati mereka. Setelah membuat keputusan itu, Han Li segera menyimpan gelang roh binatang itu, lalu menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan binatang emas kecil di tengah kilatan cahaya keemasan. Itu tidak lain adalah leopard Kirin Beast. Sangat tidak mungkin ada orang lain yang akan memasuki tempat ini, tapi sebagai tindakan pencegahan, tetap waspada setelah aku memasuki kolam. Jika seseorang benar-benar mencoba menerobos masuk ke tempat ini, pastikan untuk menjaga mereka tetap berada di dekatmu. Kemampuan, Han Li menginstruksikan. Aku pasti akan melakukan yang terbaik, Tuan, jawab leopard Kirin Beast dengan suara lembut seorang gadis kecil sebelum tiba-tiba menghilang ke udara. Setelah itu, cahaya biru melintas dari tubuh Han Li, dan sosok humanoid hijau samar muncul. Ini adalah sosok humanoid dengan penampilan yang sama persis dengan Han Li, dan itu tidak lain adalah tubuh roh Zoysia abadi. Segera setelah itu, Han Li meletakkan tangannya di atas kepalanya sendiri, dan Nascent Soul hitam muncul di tengah awan ki hitam. Begitu jiwa baru lahir kedua muncul, itu terbang menuju tubuh roh dan menghilang ke dalamnya dalam sekejap atas perintah Han Li. Tubuh roh kemudian membuka matanya dan memberi Han Li senyuman tipis sebelum terbang menuju hutan lebat di dekatnya sebagai seberkas cahaya hijau. Setelah itu, Han Li menghasilkan setumpuk pelat formasi dan bendera formasi sebelum melemparkannya ke sekitar kolam, langsung menciptakan 3 formasi sementara yang mengelilingi seluruh tempat. Han Li memastikan untuk tidak menyisihkan upaya dalam menyiapkan tindakan pencegahan keamanan terhadap plot potensial yang bisa dilakukan oleh 2 patriark jahat di luar untuk melawannya. Meskipun tidak mungkin leopard Kirin Beast, tubuh roh, dan formasi ini bisa menghentikan sepasang patriark yang jahat, selama mereka bisa mengulur waktu, dia tidak akan tertangkap basah sepenuhnya.